Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pertemuan kali ini kita meneruskan kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan yang lalu sudah kita membahas tentang dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat. Dan sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat ini karena lalai, tanpa dasar udzur karena syar'i, maka dia akan masuk neraka. Masuk neraka jahanam yang nama jurangnya namanya ghai. Bahkan di ayat lain mereka itu akan masuk neraka wail. Maka pertemuan yang kali ini kita meneruskan tentang larangan atau dosa besar meninggalkan sholat, yaitu akan membahas surat Al-Munafiqun ayat 9 dan surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai ayat 43 sampai 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan berfirman Allah, siapa Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, fi ayatin ukhra, di ayat yang lain. Apa firman Allah? Ya ayyuhalladzina, he orang-orang banyak, amanu, yang beriman, siapa orang banyak, la tulhikum, jangan menjadikan lalai, kum, kepada kalian semua, apa amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, dan anak-anak kalian, an dzikrillahi, dari mengingat Allah. Waman, dan adapun orang, yaf'alu, yang melakukan, siapa orang, zalikah, pada menjadikan harta dan anak lalai dari mengingat Allah, apa faulaikah, maka orang banyak, hum, mereka, al-khasiruna, orang-orang yang rugi. Qalah, berkata al-mufassirun, siapa ahli tafsir, al-muradu, adapun yang dimaksud bidzikrillahi, dengan zikrillah, yakni an zikrillah, fi hadhil ayati, dan ini ayat, as-salawatu, adalah beberapa salat al-khamsu, yang 5. Faman, maka adapun orang, istaghalah, yang sibuk, siapa orang, bimalihi, dengan hartanya orang, fi baihi, di jumlah menjual hartanya, wa syara'ihi, dan membeli hartanya, wa ma'isyatihi, dan kehidupannya, wa dai'atihi, dan sawahnya, wa auladihi, dan anak-anaknya, membuat lalai, membuat sibuk, anis sholati, dari melaksanakan sholat. Kapan? Fi waktiha, dalam waktunya sholat. Karena ada siapa orang, minal khasirinah, termasuk orang-orang yang rugi. Wahakada, dan demikian, qala berfirman, qala bersabda an-Nabi SAW, siapa Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad SAW? Awwalu ma, adapun awalnya suatu, yuhasabu, yang dihisab, bihi, dengan ma, al-abdu, siapa hamba, al-abdu, siapa hamba, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min amalihi, dari amal perbuatan hamba, as-salatu, itu salat, fa in salahat, maka bila baik salat, fa in salat, maka bila baik apa salatnya hamba, qad aflaha, maka sungguh sukses siapa hamba, wa anjaha, dan beruntung, wa inna qasad, dan lamun kurang apa salatnya hamba,
faqad khaba, maka sungguh-sungguh rugi. Faqad khaba, maka sungguh-sungguh celaka. Wa khasran, rugi siapa hamba. Jadi di ayat ini Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Di surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah menjelaskan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Jadi dipanggil orang-orang yang beriman. Kalau enggak beriman ya sudah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan membuat kalian lalai dari ingat Allah. Apa yang buat lalai? Hartanya. Dan juga anak-anak kalian. Jadi Allah mengingatkan kepada kalian, jangan sampai harta-harta kalian, jangan sampai anak-anak kalian itu membuat lalai dari mengingat Allah. Kemudian apa kata Allah akibatnya? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Apabila dia itu harta dan anak-anaknya membuat lalai dari ingat pada Allah, apa yang terjadi? Maka termasuk orang-orang yang rugi. Termasuk orang-orang yang rugi. Maka Imam Az-Zahabi menjelaskan di sini, fa innal mufassiruna qala al-mufassiruna al-murad bi dzikrillah fi hadhihi al-ayati as-salawatul khamsu faman istaghala bimalihi fi bai'ihi wa shira'ihi wa ma'ishatihi wa dai'atihi wa auladi an salati fi waqtiha kana minal khasirin. Kata Imam Az-Zahabi yang dimaksud dengan an dzikrillah itu diartikan apa? Salat 5 waktu. Artinya apa kata ulama tafsir dalam memahami ayat Al-Munafiqun ayat 9 ini? Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian, harta di dalam jual beli, harta di dalam merawatnya, begitupun anak di dalam merawatnya, kecintaannya, jangan sampai lalai dari melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu. Itu tafsiran dari ahli tafsir. Kalau sampai harta yang dimilikinya karena sibuk dia bisnis, karena sibuk dia mengurusin sawahnya, karena sibuk tokonya, ngurusin pabriknya, sampai dia lalai melaksanakan sholat 5 waktu, apa dia? Termasuk orang-orang yang rugi. Rugi kapan? Di akhirat kelak. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Termasuk apa? Termasuk sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dia celakalah. Atau yang ada yang menafsirkan neraka wilah bagi orang-orang yang salat dan dia lalai dari salatnya. Ulama tafsir mengartikan kata-kata salat ay ta'khiruha an waqtiha. Artinya mengakhirkan salat dari waktunya. Zuhur menjelang asar, asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya, isya menjelang subuh, subuh menjelang matahari, atau sama sekali tidak salat. Itu neraka wil. Nah, begitu pun di sini. Kalau ternyata harta yang dimiliki itu dia membuat dirinya lalai, maka dia itu akan termasuk orang-orang yang rugi. Juga anak. Jangan sampai karena punya anak dia lalai untuk mengingat Allah. Sampai lalai melaksanakan 5 waktu. Karena dia gendong anaknya masih kecil. Sampai lupa, azan terlupa. Mulai pagi ngurusin anak sampai malam. Atau karena dia itu untuk anaknya mencari uang mulai pagi sampai malam, sampai enggak sempat sholat. Itu namanya anak yang membuat tidak ingat kepada Allah. Juga apa yang terjadi?
termasuk orang-orang yang rugi. Jadi jangan sampai kekayaan yang dimilikinya, jangan sampai anak yang dimilikinya, jabatan yang dimilikinya, sampai itu lalai dari melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu. Kalau ternyata harta yang dimilikinya, jabatan yang dimilikinya, anak yang dimiliki atau kesibukan-kesibukan yang lain membuat dia lalai melaksanakan sholat 5 waktu, maka termasuk orang-orang yang rugi. Apa dalil ulama menafsirkan bahwa di sini kata-kata zikrillah itu diartikan sholat? Mereka berdasarkan firman Allah, aqimis sholatah li zikri, dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Maka berarti kalau lupa melaksanakan sholat, berarti lupa untuk mengingat Allah. Karena suatu sarana untuk ingat kepada Allah. Maka karena itu kalau lupa terhadap ingat Allah, berarti lupa terhadap sarana untuk ingat kepada Allah. Maka ulama tafsir menafsirkan di sini kata-kata zikrillah dalam firman Allah surat Al-Munafiqun ayat 9 itu adalah maksudnya salat 5 waktu. Apa intinya? Intinya jangan sampai orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman pada hari kiamat, orang yang yakin bahwa Allah itu Maha Tahu, yakin Allah akan menyuruh malaikat Raqib dan Atid mencatat semua amal perbuatannya, dan dia yakin nanti di akhir itu ada neraka dan sorga. Neraka penjaganya malaikat Malik dan surga penjaganya malaikat Ridwan. Maka orang-orang yang beriman juga kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, dan beriman kepada kitab suci Al-Quran, kitab-kitab yang lain, maka dia jangan sampai dia itu melakukan kesalahan besar. Apa kesalahan besar itu? Adalah perbuatan dosa besar. Dosa besar apa? Yaitu meninggalkan sholat karena disibukkan dengan harta, disibukkan dengan anak-anaknya. Di mana sholat itu di sini digunakan istilah zikrillah. Nah, ini yang pertama. Kemudian untuk memperkuat ayat ini diperkuat dengan hadis, ya, yang ditulis oleh yang ditulis Imam At-Tabrani, ya, itu sabda Nabi apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi as-salatu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in naqasat faqad khaba wa khasara. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Bahwa yang pertama kali oleh Allah dihisab amal perbuatan seorang hamba ini adalah solat. Jadi nanti yang dilihat solat Didin benar nggak saat subuhnya, terlambat atau enggak, itu nanti yang dicatat oleh mereka. Begitupun Fikri, bagaimana solatnya, khusyuk atau enggak, atau tidur ketika solat, itu nanti itu yang ditanyakan lebih dulu di akhirat. Begitupun yang lain akan ditanya oleh Allah melalui malaikatnya, akan dihitung dulu bagaimana solatnya. Tapi kalau ternyata solatnya itu baik, isinya berjamaah, ketika berjamaah itu hatinya khusyuk dan tegas, enggak apa yang dikerjakan semalam, ngapalin Quran enggak ngapalin Quran, maka itu nanti yang paling dihitung oleh Allah, gimana sholatnya. Kalau ternyata sholatnya baik, khusyuk, kemudian syarat rukunya sempurna, maka dia termasuk aflaha wa anjaha. Falaha itu diartikan beruntung, anjaha diartikan sukses.
Jadi kalau falah, sampean berhasil mempunyai ilmu yang banyak, itu namanya falah. Tapi kalau sampean itu ketika dites hafalannya itu hafal, itu namanya najah, anjah. Nah, di sini Nabi Muhammad menggunakan dua, aflaha wa anjah. Maka jadi penting kita ukuran solat, ukuran baiknya orang itu nanti itu adalah solat. Tapi wa inna qasad faqad khaba wa khasara. Kalau ternyata solatnya itu masalah kurang, subuhnya sering terlambat, zuhurnya sering terlambat, asarnya sering terlambat, solat tidur, hilang-hilangan, khobah. Khobah ini celaka. Khobah seperti sampean ini, khobah itu diartikan kalau sampean dagang itu rugi, itu namanya khobah. Jadi celakanya. Tapi kalau khosarah itu rugi juga artinya. Khosarah itu artinya apa? Di sini Rasulullah menggunakan taukid lafzi. Kalau depan menggunakan aflah wa anjaha, di belakang menggunakan apa? Khaba wa khosarah. Maka apa? Yang menentukan keberuntungan kita dan keselamatan kita nanti itu adalah sholat. Maka karena itu orang yang meninggalkan sholat atau melahirkan sholat termasuk perbuatan dosa besar yang keempat. Paham ya? Termasuk dosa besar yang keempat. Ini hadis diriwayatkan Imam At-Tabrani. Ya. Dan juga di lain juga diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah di dalam kitab At-Targhib. Itu coba bayangkan. Jadi hadis ini sangat kuat. Hati-hati yang suka terlambat sholat. Ya, kami teruskan dulu. Kita pada ayat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 48. Waqala dan bersabda, waqala berfirman Allah, siapa Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, muhbiran dalam keadaan menceritakan an ashabil jahimi, tentang penduduk neraka jahim, neraka jahanam. Ma adapun apa salaka yang masukkan apa makum pada kalian semua fi sakori, di dalam neraka sakor. Qalu menjawab siapa orang-orang penduduk neraka jahanam, lam naku tidak ada kita minal musallina termasuk orang-orang yang salat, walam nakulan tidak ada kita memberi makan kita al miskin pada orang miskin, wa kunna dan ada kita nahudu membicarakan yang batil mal khaidina beserta orang yang bicarakan hal yang batil, wa kunna dan ada kita nukadzibu mendustakan kita biyaumiddin pada hari kiamat, hatta atana hingga datanglah kepada kita al yakinu apa kematian, fama tanfa'u maka tidak bermanfaat kepada mereka syafaatun apa syafaatus syafi'in apa syafaatnya orang yang beri syafaat. Surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 48. Coba di sini Allah bertanya kepada penduduk neraka, masalakakum fi syaqar, apa yang buat kalian itu apa buat kalian itu masuk neraka? Coba. Jadi ditanyakan nanti di akhirat itu kepada orang-orang kafir yang tidak mau beriman dan juga orang-orang yang lain yang masuk neraka ditanya, masalakakum fi syaqar, kenapa kalian masuk neraka? Apa jawabnya mereka? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imun miskin. Ya Allah, kami ini tidak melaksanakan sholat.
orang yang belum masuk Islam, walaupun dia sholat tidak sah. Karena persyaratan daripada sholat diantaranya adalah niat. Niat itu mensyaratkan harus beragama Islam. Begitupun persyaratan sholat itu ada wudhu. Sedang syaratnya wudhu itu dia harus beragama Islam. Maka karena itu penduduk neraka yang diantara orang yang tidak beriman itu jawabnya apa? Lam naku minal musalli. Ngeri itu. Ternyata alasan yang pertama, penyebab utama orang masuk ke neraka sakor itu karena dia tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat, sering terlambat melaksanakan sholat melebihi waktu yang seharusnya. Itu yang menjadi penyebab masuk neraka sakor. Lalu alasan yang kedua apa katanya? Walam nakunut imul miskin, dan kami tidak mau memberi makan orang-orang yang miskin. Dia tidak menginfakkan kelebihan harta. Punya harta tidak mau didermakan untuk orang-orang miskin. Punya jabatan tidak digunakan untuk mensejahterakan fakir miskin. Punya ilmu tidak digunakan untuk mensejahterakan fakir miskin. Nah, ditambah lagi yang ketiga, wa kunna nahudu ma'al khaidin. Senang ngobrol hal-hal yang bertentangan dengan agama bersama orang yang senang ngobrol dengan hal yang bertentangan dengan agama. Dia suka bersama dengan orang yang suka membuat hoax dan memfitnah Islam dan orang-orang Islam. Senang dia. Dia tidak senang baca Al-Quran, tidak senang baca salawat. Justru senangnya apa? Ngobrol, bercerita, diskusi, seminar yang isinya itu hanya bicarakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang membuat kekufuran. Ditambah lagi yang keempat, apa katanya? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Yang keempat, kami mendustakan hari kiamat sehingga datang kepada kami kematian. Dia itu hatinya tidak begitu mantap ada neraka atau surga. Kalau santri itu betul-betul yakin bahwa ada neraka, kan takut masuk neraka. Iya Pak ya? Apa yang terjadi? Mesti menghindari hal-hal yang buat masuk neraka. Iya Pak ya? Kok dia takut di neraka itu orang yang menggunjing, lidahnya dipotong, kembali lagi, dipotong, kembali lagi. Berani enggak mengunjing orang? Kalau dia yakin dengan hari kiamat. Kalau dalam akhirat nanti orang yang mencuri dipotong tangannya kembali lagi, dipotong kembali lagi, dipotong kembali lagi. Kalau dia betul-betul percaya biyaumiddin, mau mencuri enggak kira-kira? Enggak mungkin. Nah, maka karena itu dia bilang yang keempat ya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin, sampai dia mati. Setelah mati apa katanya? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak bisa memberi syafaat. Para nabi enggak bisa memberi syafaat karena dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah. Jadi ayat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 48 ini secara tegas kepada kita bahwa orang yang meninggalkan sholat itu membawa petaka yang sangat besar. Apa petakanya? Itu adalah masuk neraka. Nah, ketika masuk neraka oleh Allah ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Maka orang yang masuk neraka menjelaskan alasan yang pertama karena dia tidak sholat, alasan yang kedua karena enggak suka mengeluarkan zakat, kemudian alasan yang ketiga itu mendustakan, yang ketiga itu dia itu suka membicarakan hal-hal yang batil bersama orang-orang yang suka bicarakan hal yang batil. Kemudian yang keempat, dia tidak mantap tetap tentang hari kiamat. Mungkin dia menyatakan aku beriman kepada Allah,
beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, percaya dengan para nabi. Bisa begitu. Dan juga percaya dengan kiamat, percaya dengan qada dan qadar. Itu mungkin hafalannya iya, tapi hatinya mantap enggak? Contoh begini. Kalau Didin bilang begini, kalau kamu mencuri, kamu akan dipenjara. Na'udzubillah. Pakmannya na'udzubillah. Yakin kalau mencuri ketahuan. Karena posisinya pintar. Punya CCTV di mana-mana. Nah, kalau sampean yakin bahwa polisi akan mengatakan apa yang sampean kerjakan, ada alat rekannya, ada CCTV, kira-kira sampean berani nggak sampean itu melanggar? Nggak melanggar. Kalau ya yakin. Begitupun kalau kita yakin kepada Allah bahwa Allah itu Maha Tahu, Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, dan kemudian yakin bahwa nanti itu kalau di akhirat akan dibalas. Begitupun umpamanya, berani nggak dia mencuri? Dia tahu kalau mencuri mesti diketahui. Kalau diketahui akan dipenjara. Kalau dipenjara akan disiksa dengan bermacam-macam siksaan. Berani nggak kira-kira mencuri? Begitupun kalau dia umpamanya yakin kepada Allah dan yakin Allah mengetahui apa yang kita kerjakan dan Allah akan balasnya nanti di akhirat, berani nggak kira-kira dia itu untuk melakukan maksiat? Nah, kalau dia betul-betul yakin, tapi tidak yakin. Nah, ternyata mereka suka mendustakan hari kiamat. Dia itu sampai dia datang kematian, sampai mati tetap dia tidak mau masuk Islam, atau mau masuk Islam tapi penuh dengan maksiat yang diantaranya meninggalkan sholat, meninggali menyantuni fakir miskin, dan suka membicarakan hal yang batil, dan bahkan mendustakan hari kiamat. Kalau ini yang terjadi, maka nanti dia tidak bisa mendapatkan syafaat para nabi, terutama syafaatnya Nabi Muhammad. Jadi kesimpulannya begini. Yang pertama, jangan membuat manusia itu lalai ingat kepada Allah, lalai melaksanakan sholat sebagai sarana ingat kepada Allah, yang disebabkan oleh hartanya atau disebabkan oleh ngurusin anaknya. Kenapa? Karena nanti di akhirat kelak yang dihisab pertama oleh Allah itu adalah sholat. Kalau dia sholatnya sempurna, syarat rukunya, kemudian ikhlas disertai dengan hatinya khusyuk ketika melaksanakannya, maka dia itu akan diselamatkan dari api neraka. Ya. Tapi kalau dia itu membuat dirinya lalai disebabkan anak, disebabkan harta, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Dan nanti di akhirat kelak dia tidak bisa mendapatkan syafaat dari para nabi yang beri syafaat. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.